Shalom, selamat malam Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sahabat Remas yang terkasih dalam Yesus. Hari ini, Rabu 18 Februari 2026, Hari Rabu Abu, mengawali masa Prapaskah, kita berjumpa dalam Remas, Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara, bertema Puasa yang Tersembunyi di Tengah Dunia yang Serba Terlihat. Permenungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Perikop ini menekankan pentingnya ketulusan hati dalam beribadah. Sedekah atau berdema, doa dan puasa, bukan untuk pamer atau dipuji orang. Yesus mengajak umat beriman menghindari kemunafikan dengan melakukan kebaikan secara tersembunyi, sehingga Bapa yang melihat di tempat tersembunyi akan membalasnya. Pertama, ketulusan dalam berderma. Dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 4. Memberi sedekah atau berderma tidak perlu diumumkan. Kebaikan harus lahir dari kasih, bukan gengsi atau reputasi, agar tidak menjadi orang munafik yang mencari upah manusia. Yang kedua, doa yang pribadi. Diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 6. Berdoa bertujuan membangun hubungan intim dengan Tuhan, bukan pamer kesalehan. Berdoalah dalam kamar dengan pintu tertutup, menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah. Yang ketiga, puasa sebagai latihan rohani, diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 16 sampai 18. Puasa bukanlah untuk menunjukkan diri lebih saleh. Saat berpuasa, tetaplah bersikap wajar, minyaki kepala dan cuci muka, agar fokus puasa hanya pada relasi dengan Tuhan. Perikop ini terasa sangat relevan di zaman media sosial. Hari ini, hampir semua hal mudah dibagikan. Kegiatan rohani, aksi sosial, bahkan momen doa pribadi. Tidak salah membagikan hal baik. Namun, godaan terbesar adalah ketika hati kita perlahan bergeser dari ingin memuliakan Tuhan menjadi ingin mendapatkan like, komentar, dan pengakuan. Puasa di zaman sekarang bukan hanya soal menahan makan dan minum. Salah satu bentuk puasa yang sangat sulit adalah puasa media sosial. Mengurangi scroll tanpa henti, menahan diri untuk tidak selalu memposting, tidak membalas komentar dengan emosi, atau tidak membagikan hidup kita dengan orang lain. Ini bukan hal mudah. Media sosial sudah menjadi bagian dari rutinitas, bahkan sumber hiburan dan pelarian dari rasa sepi. Namun justru disitulah tantangannya. Ketika kita berani diam dari dunia yang serba terlihat, kita belajar kembali masuk ke ruang tersembunyi bersama Tuhan. Kita belajar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, tetapi oleh kasih Allah. Kita belajar bahwa kedalaman doa tidak perlu disiarkan agar menjadi nyata. Yesus mengajak masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Dalam konteks hari ini, mungkin itu berarti menutup aplikasi sejenak, meletakkan ponsel, dan memberi ruang bagi hati untuk hening. Di dalam keheningan itulah Tuhan bicara. Puasa media sosial bukan sekedar mengurangi waktu layar, tetapi memurnikan niat hati. Apakah aku mencari perhatian manusia atau perkenan Tuhan? Apakah aku ingin terlihat rohani atau sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman? Bapa yang melihat yang tersembunyi, melihat perjuangan kecil kita, menahan diri untuk tidak membalas komentar dengan marah, memilih tidak memamerkan kebaikan, atau memutuskan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan Tuhan berkenan pada hati yang tulus. Semoga kita berani menjalani puasa yang mungkin tidak dilihat siapapun,
tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Karena di dunia yang sibuk mencari sorotan, orang beriman dipanggil untuk setia dalam yang tersembunyi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.